tahun lalu, sebagai contohnya, salah satu ejen kita memanfaatkan momen Idul Fitri untuk mempererat hubungan dengan nasabahnya. Dia hanya mengirimkan ucapan selamat. Ya, tetapi dari sana ada nasabah yang akhirnya tertarik menanyakan lagi soal asuransi untuk keluarga mereka. Pak ya? Tapi Tias, jangan lupa kalau mudik itu harus ditemani oleh PAS. Kita punya produk yang luar biasa keren, iaitu Pro Anugerah Syariah. Jadi biar mudik itu aman, tenang dan bisa bertemu sanak dan saudara. Kerana salah satu fitur yang ada di dalam PAS itu adalah cover in case of any accident happen during Lebaran. Dan juga Pak, saya juga udah beli baju baru nih. Wah. Baju baru belum? Saya sepertinya pakai baju yang lama ya. Baju yang lama tapi Berjimat dengan cermat, semangat ya. dan juga jiwa yang baru ya Pak. Iya, tapi jiwanya tetap baru ya. Baru Semangatnya ya. tetap baru. Dan tentunya selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya Pak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Syariah, selamat datang kembali di Soul Talk, podcast yang menemani kamu dengan inspirasi dan wawasan seputar bisnis asuransi syariah. Aku Tias, dan hari ini kita punya tamu spesial dan gak asing lagi tentunya, yaitu adalah Chief Syariah Agency Officer Bapak Nazrul Namiza. Terima kasih Tias. Apa kabar? Alhamdulillah, Bapak gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam sebelumnya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. So, senang sekali ya bisa berbagi cerita dan insight bersama dengan Sobat Syariah pada hari ini, Tias. Wah, luar biasa. Masya Allah, senang sekali ya Pak ya. Aku gak sendirian lagi nih teman-teman ya. Sudah ada Pak Nas yang tentunya akan ngobrol-ngobrol dan berbagai tips menarik nih. Pak, Idul Fitri ini kan bisa dibilang sudah di permata ya. Kita sudah di bulan Ramadan, udah di akhir nih Idul Fitri ya. Oh, Kita baik. akan mulai, dan tentunya momentum ini kan identik dengan silaturahmi, saling memaafkan, Benar. seperti itu ya Pak. Dan tentunya bisa untuk mempererat hubungan. Nah, kalau kita kaitkan dengan bisnis asuransi syariah, gimana sih Pak kita bisa memanfaatkan momentum yang sangat luar biasa ini untuk memperkuat hubungan dan sekaligus nih Pak untuk menumbuhkan bisnis? Alright, so terima kasih Tias di atas soalannya. Itu pertanyaan yang menarik ya. Sebelum itu salam Ramadan ya Salam buat Ramadan. Tias ya. Terima kasih Pak. So, puasa gak hari ini? Alhamdulillah, insya Allah puasa Pak. So ya, Bapak dan juga Ibu, Idul Fitri itu memang ya bukan hanya tentang kembali ke fitrah secara pribadi, tetapi juga tentang memperbaiki ya dan memperkuatkan hubungan. Jadi di dalam dunia bisnis ini, terutama di dalam asuransi syariah ya, hubungan yang baik dengan nasabah, dengan tim dan juga calon pelanggan itu adalah kunci utama ya kepada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Wah, betul Ya. banget ya Pak ya. Jadi bisa dibilang nih Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya, selain silaturahmi keluarga, ini juga saat yang tepat nih untuk kita reconnect dengan klien atau prospek yang mungkin udah lama ya kayak kita follow up ya Pak ya. Iya, tepat sekali ya. So, momen Idul Fitri ini adalah kesempatan untuk menjalin komunikasi ya, dan juga kembali dengan cara yang lebih personal dan hangat. So, bukan langsungnya hard selling, tapi lebih kepada membangun ya kepercayaan. Coba kirimkan ya pesan Selamat Idul Fitri yang tulus, atau kalau memungkinkan kunjungi mereka secara langsung. Idul Fitri itu kan sebulan. Jadi ambil kesempatan ini. Baik ya, setuju banget. Jadi lebih ke pendekatan secara humanisnya ya Pak Ya. ya. Baik, kalau menurut Pak Nazrul sendiri nih, strategi apa ya yang bisa diterapkan untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya di sana, tenaga pemasaran khususnya, supaya bisnis mereka itu bisa tetap berjalan dan bertumbuh nih setelah Idul Fitri? Alright, ya, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah follow up ya dengan pendekatan soft selling. So misalnya setelah mengirimkan ucapan Idul Fitri, kita bisa memulai diskusi santai tentang perencanaan keuangan mereka ke hadapan. Kerana di saat inilah normally nasabah itu akan reply ya betul, WA-nya dan betul. sebagainya ya. Yang kedua, memanfaatkan digital marketing. So setelah liburan, orang-orang biasanya mulai kembali aktif di media sosial. Ini saatnya untuk mengedukasi mereka dengan konten yang relevan dan membangun brand kita sebagai ejen asuransi syariah yang terpercaya. Dan yang ketiga,
jaga momentum dengan gathering atau small event. Ambil kesempatan ini ya, bisa dalam bentuk halal bihalal virtual atau offline, di mana kita bisa mengajak nasabah dan calon nasabah berdiskusi tentang pentingnya proteksi kewangan setelah lebaran. Wah, luar biasa ya. Ada 3 nih tips dari Pak Nas ya. Luar biasa, menarik banget nih. Jadi bukan hanya tentang mengajar namanya target dan target aja ya Pak ya. Bisa lebih kepada untuk membangun nih koneksi jangka panjang yang tentunya bisa berkah. Nah Pak, ada pengalaman menarik gak ya Pak ya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya nih, gimana caranya momen Idul Fitri itu bisa membantu pertumbuhan bisnis asuransi syariah? Oh ya, pastinya ada. Tahun lalu, sebagai contohnya, salah satu ejen kita memanfaatkan momen Idul Fitri untuk mempererat hubungan dengan nasabahnya. Dia hanya mengirimkan ucapan selamat. Ya, tetapi dari sana ada nasabah yang akhirnya tertarik menanyakan lagi soal asuransi untuk keluarga mereka. Hasilnya, dalam 2 minggu setelah lebaran, dia bisa closing beberapa polis besar hanya kerana menjaga silaturahmi. Ya, rezeki ya, itu dipanggil. Luar biasa ya. Jadi berawal dari komunikasi, kemudian bisa menjadi tali silaturahmi yang panjang ya Pak, berkat sampai bisa closing juga ya. Luar biasa. Itu bukti nyata ya teman-teman ya, kalau pendekatan yang tulus dan personal itu bisa membuka peluang yang lebih besar dalam bisnis tentunya. Nah, selain membangun hubungan nih Pak dalam nasabah gitu ya, bagaimana dengan tim internal kita sendiri nih? Apa yang bisa kita lakukan nih Pak untuk memperkuat hubungan dengan sesama tenaga pemasaran Pak setelah Idul Fitri? Ya, ini juga penting, pilar yang paling penting, yaitu setelah Idul Fitri kita harus menguatkan kembali semangat tim ya, bisa dengan mengadakan gathering kecil, sesi sharing pengalaman semasa Ramadan, Idul Fitri, atau bahkan sesi motivasi untuk menghadapi target kehadapan. Tim yang solid akan lebih mudah mencapai kesuksesan bersama. Oke, ada lagi mungkin Pak? Selain itu, dari sisi manajemen sendiri, kami sangat mendukung tenaga pemasar agar tetap semangat setelah Idul Fitri. Kami akan menyediakan berbagai program pendukung sebagai training refreshment dan juga workshop motivasi. Kami ingin memastikan bahawa setelah libur lebaran ya, seluruh tim kembali dengan energi baru dan strategi yang lebih matang. Wah, luar biasa ya. Tipsnya menarik sekali ya. Tidak hanya untuk bisnis tapi juga untuk tim juga ya Pak ya. Artinya setelah liburan lebaran gak hanya selesai, tapi kita harus kembali semangat nih untuk bisa mencapai target kita. Jadi Idul Fitri bukan hanya sekedar untuk kita reconnect ya Pak ya, tapi lebih kepada untuk membangun hubungan dan tentunya memperkuat semangat kerja kita nih, supaya tetap terjaga dan bisa saling support. Nah Pak, ngomong-ngomong nih, gimana persiapan lebaran nih? Bapak mudik gak? Ya, nah saya kebetulan juga saya mudik nih ya. Saya balik kampung ke Malaysia. Wah, balik kampung gitu ya Pak ya. Tapi Tias, jangan lupa kalau mudik itu harus ditemani oleh PAS, kita punya produk yang luar biasa keren, yaitu Pro Anugerah Syariah. Jadi biar mudik itu aman, tenang dan bisa bertemu sanak dan saudara. Kerana salah satu fitur yang ada di dalam PAS itu adalah cover in case of any accident happen during lebaran. Ya. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi harus ditemani sama PAS ya Pak ya, Pro Anugerah Syariah nih. Yes. Biar mudiknya juga aman, tentram, nggak khawatir ya Pak kalau misalkan terjadi sesuatu di jalan. Oke, betul sekali. Nah Pak, persiapan lebaran itu kan identik dengan tadi kita mudik gitu ya, apalagi ditemani dengan proteksi yang sangat luar biasa. Dan juga Pak, saya juga udah beli baju baru nih. Wah. Baju baru belum? Saya sepertinya pakai baju yang lama ya. Baju yang lama tapi berjimat cermat ya. Dan juga jiwa yang baru ya Pak. Iya, tapi jiwanya tetap baru ya. Semangatnya tetap baru ya. Oke, luar biasa. Nah, oke rekan-rekan Sultan, tidak terasa hari ini kita juga sudah ngobrol banyak dengan Pak Nazrul ya. Banyak insight menarik yang tentunya bisa diimplementasikan oleh teman-teman semuanya, dan semoga bisa menjadi inspirasi buat Sobat Syariah. Sama-sama Tias. So, semoga kita semua bisa memanfaatkan Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya. Atas nama Prudential Syariah, kami menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum. Semoga di momen Idul Fitri yang penuh berkah ini,
Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Amin, Amin. amin ya. Oke, tentunya Sobat Syariah, sampai di sini dulu episode Sobat kali ini. Dan jangan lupa untuk terus stay tune setiap hari Jumat jam 17 waktu Indonesia Barat untuk episode-episode menarik lainnya. Dan tentunya selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Bye-bye.